Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Afriani, BP 1801071036 dari kelas 3A D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan menggunakan metode proses costing pada usaha Putu MR. Rancangan tugas akhir ini terdiri dari 3 bagian. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 gambaran umum perusahaan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Tujuan utama didirikannya perusahaan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan adanya keuntungan yang layak, maka dimungkinkan suatu perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan dapat mengembangkan usahanya lebih maju dan berkembang. Harga pokok produksi adalah cerminan dari total biaya yang dikeluarkan akibat memproduksi suatu produk. Tujuan dari perhitungan harga pokok produksi perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang semaksimal mungkin dengan mengeluarkan biaya yang seminimal mungkin. Biaya produksi ini dapat digolongkan menjadi 3 elemen pokok, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ketepatan perhitungan harga pokok produksi juga diperlukan pada berbagai usaha kecil dan menengah atau UKM. Salah satu UKM yang berkembang saat ini yaitu Kue Putu Asli yang beramat di Balingka. Kue Putu ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan kue. Kue Putu saat ini hanya menentukan harga pokok produksi dengan perhitungan yang sederhana tanpa menggolongkan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi kue putu. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dalam penelitian ini yaitu bagaimana perhitungan harga pokok produksi pada usaha kue putu dengan menggunakan metode harga pokok produksi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan perhitungan harga pokok produksi pada kue putu dengan menggunakan metode harga pokok produksi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi akademik. Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur sejauh mana pemahaman dan wawasan mahasiswa terhadap teori yang diberikan dalam perkuliahan. Juga sebagai referensi penulis lain yang dapat digunakan untuk menghitung harga pokok produk dengan menggunakan metode harga pokok proses. Yang kedua, bagi pengambil kebijakan. Penelitian ini bermanfaat sebagai pengambil keputusan dalam menentukan harga pokok produksi pada produk kue putu MR. Yang ketiga, bagi penulis. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam penelitian penentuan harga pokok produksi dan dapat membantu pihak kue putu MR dalam menetapkan biaya produksi melalui perhitungan harga pokok produk menggunakan metode proses costing. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Pengumpulan data pada metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada pimpinan atau pemilik perusahaan. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses produksi dari pengolahan bahan baku hingga menjadi barang jadi. Yang ketiga, dokumen review. Dalam metode ini, dikumpulkan dokumen-dokumen dan data-data yang ada pada perusahaan untuk melengkapi informasi terkait penelitian rancangan tugas akhir ini. Selanjutnya, analisis data.
Metode analisis yang digunakan yaitu langkah-langkah tahapan dalam penyusunan rancangan tugas akhir ini, dimulai dengan pengelompokan biaya sesuai dengan data yang diperoleh. Kemudian dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan penyajian laporan biaya produksi dengan data yang diperoleh dari perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan untuk dapat memberikan saran dan perbaikan. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, pengertian dan klasifikasi biaya. Harga pokok produksi adalah sejumlah biaya yang terjadi dan dibebankan dalam proses produksi. Beberapa pendapat dari pakar tentang harga pokok produksi. Yang pertama yaitu menurut Mulyadi, harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Yang kedua menurut Abbas Kartadinata dan Kasmiati, harga pokok produksi meliputi semua biaya dan pengorbanan yang perlu dikeluarkan dan dilakukan untuk menghasilkan produk jadi. Selanjutnya menurut M. Nafarin, harga pokok produksi adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk atau barang yang diperoleh, di mana di dalamnya terdapat unsur biaya produk berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi merupakan keseluruhan dari biaya-biaya yang dikorbankan sehubungan dengan proses produksi barang tersebut, sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Menurut Baldrich, pada dasarnya biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan pada hal-hal seperti berikut. Yang pertama, hubungan biaya dengan produk, hubungan biaya dengan volume kegiatan, elemen biaya produksi, fungsi pokok perusahaan, hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan. Klasifikasi biaya dapat digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama, objek pengeluaran. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu biaya langsung atau direct costing dan biaya tidak langsung atau indirect costing. Yang keempat, perilaku biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya dibagi menjadi 4, yaitu biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi fixed, biaya tetap. Selanjutnya, jangka waktu manfaatnya. Biaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Selanjutnya, periode akuntansi. Sehubungan dengan periode akuntansi, ada 2 kategori kelompok biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya produk. Yang kedua, biaya periode. Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi biaya dapat membantu mempermudah manajemen dalam melakukan pengendalian terhadap suatu biaya-biaya produksi. Selanjutnya, yang kedua yaitu manfaat biaya. Beberapa manfaat biaya. Yang pertama yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada konsumen. Yang kedua, untuk tujuan pengawasan. Yang ketiga, untuk menghitung laba rugi periodik. Yang keempat, untuk pengendalian biaya.
Yang kelima, untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu aliran biaya produksi. Menurut Mulyadi, siklus akuntansi biaya dalam suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok barang dagangan yang dibeli dan berakhir dengan penyajian harga pokok barang dagangan yang dijual. Siklus kegiatan perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Persediaan bahan baku adalah akun persediaan untuk bahan baku yang belum diolah dalam proses produksi. Persediaan barang dalam proses adalah akun persediaan untuk barang yang pada saat pelaporan masih di dalam proses produksi. Persediaan barang jadi adalah akun persediaan untuk barang siap dijual. Ketiga jenis persediaan tersebut akan terkait dalam siklus akuntansi biaya yang menggambarkan arus biaya dan beban serta proses pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan manufaktur untuk maksud penentuan harga pokok. Selanjutnya, harga pokok produksi. Menurut Rayburn dan Skinner, harga pokok produksi adalah total produksi biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke dalam persediaan barang jadi selama suatu periode. Menurut Wicaksono, harga pokok produksi adalah sejumlah aktiva, tetapi apabila selama 1 tahun berjalan aktiva tersebut membantu memperoleh penghasilan, aktiva tersebut harus dikonversikan ke beban. Sedangkan menurut Mulyadi, harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa selama periode bersangkutan. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, manfaat perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah jumlah dari biaya produksi dan barang dalam proses awal dikurang dengan persediaan dalam proses akhir. Manfaat perhitungan harga pokok produksi adalah yang pertama, menentukan harga jual produk. Yang kedua, menentukan realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba dan rugi periodik. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Metode pengumpulan biaya. Menurut Supriyono, pengumpulan harga pokok produksi dapat dikelompokkan menjadi 2 metode, yaitu metode perhitungan harga pokok pesanan dan metode perhitungan harga pokok proses. Kalkulasi biaya produksi. Untuk menghitung biaya tetap total adalah dengan cara menambah biaya tetap dengan biaya variabel. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan baik barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan produksi suatu barang. Total fixed cost dihitung untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Kue Putu asli MR ini didirikan oleh Bapak Nusirwan sebagai direksi dan Ibu Mira sebagai komisaris pada tahun 2011. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga, sehingga Ibu Mira yang merupakan komisaris adalah istri dari Bapak Nusirwan yang merupakan direksi perusahaan ini. Hasil wawancara dengan pemilik perusahaan, tidak ada pembagian keuntungan antara persero aktif dan pasif di perusahaan ini. Perusahaan ini beramat di Balingka, yang mana berada di lokasi yang cukup strategis. Perusahaan ini merupakan usaha milik keluarga yang beliau dirikan bersama orang tua dari Ibu Mira, dan sekarang dikelola oleh Bapak Nusirwan selaku direksi di perusahaan tersebut.
sedangkan Ibu Mira hanya sebagai seorang penanggung jawab berdirinya perusahaan. Perusahaan ini diberi nama Kue Putu Asli MR karena diambil dari nama istri Bapak Nusirwan, yaitu Ibu Mira, yang disingkat dengan MR. Kue Putu Asli MR ini merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi kue, yang menghasilkan produk berupa kue kering dengan berbagai macam bentuk. Hingga saat ini, perusahaan telah memiliki 5 karyawan dan belum memiliki cabang. Perusahaan ini melakukan produksi setiap harinya. Struktur organisasi. Yang pertama, yaitu direksi, yaitu Bapak Nusirwan sendiri. Yang kedua, komisaris istri dari Bapak Nusirwan, yaitu Ibu Mira, dan 5 orang karyawan. Selanjutnya, kegiatan umum perusahaan. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku, yang kedua produksi, yang ketiga penjualan, dan yang keempat penggajian. Proses produksi. Proses produksi ini yaitu langkah-langkah dalam pembuatan kue putu MR. Selanjutnya, kondisi perusahaan saat ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pemilik perusahaan, sampai saat ini perusahaan yang didirikan oleh Bapak Nusirwan sudah berkembang dengan sangat pesat. Jenis produk yang dihasilkan oleh kue putu MR ini pun bentuknya telah bervariasi, dan sekarang sudah banyak pelanggan yang memesan kue putu di perusahaan ini. Dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi, kue putu MR ini hanya melakukan perhitungan biaya pokok produksi, seperti biaya bahan baku dan gaji pegawai. Perusahaan belum melakukan perhitungan biaya overhead pabrik, sehingga perhitungan harga pokok produksi belum akurat. Kue putu asli MR pada saat ini memiliki aset tetap berupa mesin penggiling beras, mesin pemarut kelapa, oven, dan mobil pick-up yang digunakan untuk operasional perusahaan. Selain memiliki aset tersebut, kue putu asli MR memiliki bangunan sendiri dan tidak mengeluarkan biaya untuk sewa. Baiklah, sekian presentasi rancangan tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.